Perkenalkan, nama saya Ira Mariati. Saya guru kelas 6 di SD Negeri 1 Cipalabu, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut video yang dapat saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat ya. Siapa yang sudah sarapan? Banyak. Sarapan dengan apa? Kevin. Sama telur. Najwa? Telur juga yang mudah dan praktis ya. Evan sama apa makannya? Telur juga. Emang ya telur tapi mengandung protein ya, bagus untuk kesehatan. Jadi sebelum kita berangkat sekolah harus sarapan dulu ya, agar kita memiliki energi untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Kalian diberikan kemudahan. Nah, nanti apa yang kita dapatkan ilmunya dapat bermanfaat. Ibu minta tolong Jami maju ke depan, Jami. Ya sini. Ibu doa di depan. Sini saya. Di sini aja. Oke. Doa mulai. Baik ya, selanjutnya kita in absen dulu ya. Satu-satu ya. In absen. Terus Aldiansa. Tidak ada? Aldi? Ada. Ada. Jihad? Ada. Devi? Ada. Sandi? Siti Loila? Seni? Ada. Baik ya. Mudah-mudahan yang hari ini sakit segera diberikan kesembuhan ya. Pada tadi sudah ngabarin ke ibu bahwa ada siapa tadi itu Aldi ya, sudah hadir ya melaporkan sakit ya. Semoga Aldi segera diberikan kesembuhan. Baik, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bulan Desember ini ya. Nanti tanggal 22 ada kan dirayakan Hari Ibu ya, peringatan Hari Ibu. Nah, dulu kita memiliki pahlawan dari kaum perempuan, dari seorang ibu ya, ibu yang sangat menginspirasi ya, berjuang bangsa, yaitu Ibu Kita Kartini ya. Silakan kalian berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Ibu Kita Kartini ya, sebagai rasa nasionalisme dan cinta kita kepada tanah air.
mempelajari ya tema 1 sampai 5 di semester 1. Sekarang kita akan masuk. Nah, kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1 ya. Nah, kita akan mempelajari hari ini subtema 1 pembelajaran 1 yaitu tentang peduli lingkungan. Ada yang tahu peduli lingkungan itu seperti apa? Peduli lingkungan seperti apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Peduli lingkungan itu seperti apa? Ayo. Jami? Peduli lingkungan? Najwa? Iya, apa? Bergotong royong, betul, itu adalah salah satu bukti kita peduli terhadap lingkungan ya. Gotong royong membersihkan. Iya, pinter, hebat Najwa ya. Sekarang untuk Najwa. Dan adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan kegiatan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Berikutnya, kalian nanti lihat video ya. Simak ya videonya. Amati videonya ya. Ibu akan tampilkan. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Yuk kita simak videonya ya. Hutan gundul. Penyebab terjadinya hutan gundul yaitu penebangan hutan secara liar, sehingga akan berdampak bagi lingkungan. Lingkungan akan menjadi rusak, dan jika lingkungan rusak akan berdampak bagi masyarakat, yaitu masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih. Sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan ya teman-teman, harus izin dari pihak terkait dulu ya. Banjir. Penyebab terjadinya banjir biasanya selain karena sampah juga dikarenakan hutan yang sudah gundul dan penyempitan aliran sungai. Banjir bisa berdampak pada lingkungan, semisal bisa merusak sarana dan prasarana umum. Sedangkan dampak bagi masyarakat, pastinya masyarakat akan menderita kehilangan harta, benda, dan nyawa. Maka dari itu teman-teman, dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan menyebabkan beberapa hal yang merugikan manusia itu sendiri, seperti lingkungan menjadi rusak, terjadinya bencana banjir, tanah longsor, sulit mendapatkan air bersih karena hutan yang gundul, cadangan oksigen atau udara bersih di bumi menjadi sedikit karena udara tercemar, dan juga bisa menyebabkan pemanasan global karena hutan yang gundul. Iya, tadi ya kalian sudah menyimak video ya. Video tentang dampaknya kita tidak melaksanakan kewajiban ya. Ada yang ingin bertanya dulu tentang video tadi? Silakan, ada yang ingin bertanya tentang video tadi?
Atau nanti ibu sekalian gantian ya. Sekarang ibu yang bertanya. Tadi itu ada kejadian apa bencananya? Banjir longsor itu salah satu contoh apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Ya, itu banjir itu terjadi karena apa? Kita tidak melaksanakan kewajiban apa? Iya, pinter ya, membuang sampah sembarangan. Kalian bayangkan, setiap satu orang membuang sampah satu. Coba betapa kotornya lingkungan kita dengan sampah. Ya, jadi dari sekarang kita mulai ya. Apalagi kalian sudah beranjak remaja, masa pubertas, ya. Kalian juga harus bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga lingkungan, baik lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, ya, harus kalian jaga. Nah, anak-anak, ini Indonesia sudah diraih, ya, sudah mereka diraih kemerdekaannya oleh para pahlawan kita terdahulu, ya. Kenapa sih penjajah ingin ke Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia ini kaya, ya, kaya. Maka untuk itu kita untuk memaknai kemerdekaan yang sudah direbut oleh pahlawan ya terdahulu dan warga masyarakat Indonesia pada saat itu, oleh bangsa Indonesia direbut dengan sesuatu yang tidak mudah ya, harus mengorbankan apa? Nyawanya, betul, apalagi hartanya, betul, terus mengorbankan jiwa raga semua yang hilang demi merebut kemerdekaan ya pada tahun 1945 ya, dan juga diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia ya. Merdeka itu cita-cita bangsa Indonesia ya. Nah, kalian sekarang tinggal bersyukur, tinggal memaknai kemerdekaan dengan mengisi hal-hal yang positif. Nanti kita lihat ada gambar-gambar contoh kewajiban yang harus kita laksanakan ya. Nah, ya, kita akan lihat nih. Tuh. Nah, ada gambar-gambar apa ini? Gotong royong apa? Membersihkan. Iya, gotong royong membersihkan lingkungan di rumah ya. Coba kalau tidak dibersihkan, banyak sampah, got ya, solokannya mampet, itulah yang menyebabkan banjir. Sekarang itu banyak sekali berita banjir, ya. Itu karena apa? Sampah. Karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tidak melaksanakan kewajiban, ya, tidak memaknai proklamasi kemerdekaan. Indonesia itu diraih tidak mudah, jadi sekarang kita harus menjaganya, ya. Selanjutnya nih, tuh video apa ini? Sedang apa? Menanam pohon. Nah, selain menanam pohon, kita juga tidak boleh menebang pohon yang sudah jadi sembarangan ya, tanpa ada izin. Tadi itu kenapa kalau misalkan pohonnya itu ditebang secara liar akan terjadi apa? Longsor, pinter ya, tidak ada serapan air ya, karena akar itu kan untuk menyerap air, jadi si airnya bablas ke perumahan-perumahan kita ya. Iya, betul. Lanjutnya apa nih? Nah, kewajiban juga di masyarakat apa ini ngapain? Ronda ya? Pas ronda, iya, ronda malam. Untuk apa sih ronda malam? Takut ada maling ya, untuk keamanan lingkungan di sekitar. Ya, karena sekarang juga kita sering lihat berita di TV tuh, ada maling motor, maling uang, ya, rampok. Nah, kita bareng-bareng bersama-sama menjaga. Malam-malam dijaga lingkungan rumahnya ya. Kan kalau bareng-bareng malingnya juga takut. Ya. Takut dikepung. Ya. Itulah tadi, kita kalau bersama-sama kerjaannya itu akan mudah. Contohnya ini juga, kalau bersama-sama malingnya takut ya, dirempuk oleh warga. Gambar selanjutnya. Nah, lagi apa nih? Antri membayar pajak, betul, hebat ya. Pajak itu kewajiban kita bukan? Kenapa kita wajib membayar pajak? Kenapa? Ada yang tahu? Iya, pajak, membayar pajak listrik ya. Kenapa kita harus membayar pajak? Untuk apa sih
bayar seperti pajak mobil, pajak motor ya, pajak listrik, ya itu uangnya akan digunakan untuk membangun fasilitas umum. Kita tadi apalagi sih fasilitas umum apalagi? Sekolah nih, ini betul sekali sekolah, ya. Kalian gratis sekolah? Gratis. Kewajibannya apa nih? Udah ada gedung sekolah, udah ada fasilitas, belajar dengan baik, betul ya, memaknai kemerdekaannya dengan belajar dengan baik dan apalagi? Menjaga, Najwa pinter, menjaga ya fasilitas yang sudah ada. Gitu ya. Tadi makanya nih terjadi longsor, fasilitas sekolah semua kena banjir. Itulah nyambung-menyambung yang sudah dibayar oleh pajak karena manusianya tidak melaksanakan kewajiban, akhirnya terjadi banjir, fasilitas umum rusak. Ya seperti itu ya. Ya sudah ngerti? Ada yang ingin bertanya? Ada? Ada yang bertanya? Silakan bertanya, boleh. Apa? Sepan, Jami, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Baik anak-anak, di sini ada teks bacaan ya. Judulnya apa? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ibu minta perwakilan dari kalian membaca ya. Silakan, siapa yang ingin membaca? Aris, boleh Aris, silakan baca Aris. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Dah ya, baik, sudah lanjut. Siapa lagi yang ingin membaca? Ya, Ila, silakan Ila. Terima kasih Haris. Ya. Berdaulatan sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal berbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam. Aris dan Ila ucapkan terima kasih ya sudah membacakan teks yang berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Coba ya ibu menanya nih tadi proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain ya. Di antaranya apa? Sebagai apa? Iya, jadi proklamasi ini sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia ya. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Soekarno, jadi Presiden Indonesia saat itu ya. Iya, ada yang ingin bertanya tentang teks ini? Ya, ada yang ingin bertanya? Tuh, ya betul ya bahwa tadi nih kemerdekaan itu merupakan cita-cita
cita-cita bangsa Indonesia. Karena kalau tidak merdeka seperti apa keadaannya? Kita kalau tidak merdeka, di apa kita kalau tidak merdeka dulu? Diserang, apa lagi? Apa? Hidup menderita, ya, tidak bebas ya. Apalagi? Ya dijajah ya, apalagi? Pokoknya hidup kita terkekang ya, betul? Jadi kita harus memaknai kemerdekaan. Kita ini hidupnya sudah enak ya, hanya melanjutkan kemerdekaan. Sebagai pelajar apa yang harus kalian lakukan? Belajar, pintar, apalagi? Apa? Menjadi apa? Menjadi anak ya? Anak yang baik, anak yang soleh, nurut, enggak macam-macam. Karena sekarang musim nih, berita nih, geng motor. Nah, menyikapi kemerdekaan mereka tidak pernah merasakan bahwa Indonesia itu tidak mudah loh merdeka. Mereka menjadi penerus bangsa yang tidak baik ya, menjajah bangsanya sendiri, teman sendiri. Coba naik motor lewat, orang tidak bersalah dibacok. Nah, coba bayangin kalau yang dibacoknya keluarga kita, ya, tidak boleh ditiru ya. Ibu tidak ingin anak-anak ibu di semua ini di kelas ini ya menjadi anak yang tidak berguna sendiri ya oleh warga Indonesia sendiri. Jangan ditiru ya. Ibu tidak ingin ya. Ibu yakin anak-anak di kelas ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik ya. Oke? Oke. Baik anak-anak, kita akan melakukan ice breaking biar tambah semangat. Oke? Silakan berdiri. Tangan diputar-putar, putar-putar. Tangan diputar-putar, pegang mangkuk. Tangan diputar-putar, pegang mangkuk. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar-putar. Diputar-putar. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi. Nanti kalian akan berdiskusi, ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian bergabung nih dengan kelompok. Kita sudah membagi ya kelompoknya ya. Nanti kalian berdiskusi. Ibu akan bagikan LKPD.
Najwa duluan ya. Apa perbedaan hak dan kewajiban? Nah, apa tuh Jami perbedaan hak dan kewajiban? Evan mau menjawab? Silakan Evan jawab. Hak adalah yang kita terima dan kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Baik, hebat sekali. Baik, tepuk tangan untuk Evan. Najwa sudah berani bertanya. Yang lain? Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Oke. Silakan kelompok Jami duduk. Tepuk tangan untuk kelompok Jami. Baik, lanjut. Presentasinya lanjut. Dari kelompok yang lain silakan maju depan. Oke, kelompok hilang silakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Melakukan reboisasi. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Sudah? Baik. Ila sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibuka sesi bertanya atau menanggapi atau memberikan masukan. Ada kelompok Evan. Oh, Evan kelompok Evan. Ya, silakan. Apa dampak jika membuang sampah sembarangan? Oke, apa dampaknya kelompok Ila silakan. Lingkungan akan banjir. Terus apa? Manfaat apa manfaat untuk menanam pohon? Apa manfaatnya menanam pohon? Silakan. Kita lempar, kalau tidak bisa kelompoknya bisa dilempar ke kelompok lain, ya. Oke, ibu lempar kelompok. Siapa lagi yang mau menjawab manfaat menanam pohon? Evan, apa Jami? Bisa untuk berteduh, katanya. Silakan dong, tepuk tangan untuk kelompok Ila. Udah? Silakan, ada yang tanggapi lebih mas Pak, ada yang lebih mas Pak nggak? Atau bertanya? Ini dulu, baiklah. Apa penyebab banjir? Langsung jawab saja. Karena sering membuang sampah sembarangan tadi. Contohnya apa? Contohnya menebang pohon. Baik, tepuk tangan untuk kelompok yang bertanya dan Menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. nah itu tadi tunggu ya itu. Tepuk tangan untuk Evan dan kelompok Santi. Berani bertanya, berani menjawab. Kalau salah tidak apa-apa, ini adalah proses belajar ya. Salah itu sudah biasa. Dari kesalahan kita harus memperbaikinya ya. Oke, silakan duduk Santi. Gotong royong katanya merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa katanya? 3 kata Madrofi, persatuan Indonesia, betul, bersatu bergotong royong. Tepuk tangan dong. Kita akan simpulkan bersama-sama. Ya, kita akan simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Oke? Apa coba kesimpulannya silakan yang ini. Oke, Najwa. Dengarkan, yang lain dengarkan. Kita sebagai warga masyarakat harus menjaga lingkungan dengan cara kerja bakti, memberikan solokan, gotong royong, menanam pohon, belajar pajak, menjaga keamanan lingkungan, hidup melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Iya, tadi kata Najwa kesimpulannya kita harus memaknai kemerdekaan dengan melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat katanya. Contohnya tadi yaitu apa? Kerja bakti di lingkungan masyarakat dengan membersihkan solokan katanya juga. Terus di sekolah ya, kerja bakti menjaga lingkungan sekolah, piket sekolah katanya juga tadi ya. Terus apa lagi? Gotong royong menanam pohon tadi sudah ada di gambarnya. Kemudian membayar pajak untuk membiayai fasilitas umum ya. Pajaknya itu uangnya akan dipakai untuk membiayai fasilitas umum. Fasilitas umumnya harus kita jaga. Terus tidak, yang paling penting
kegiatan yang merugikan masyarakat ya, untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Contohnya apa tadi kata Ibu? Iya, geng motor ya, itu sangat merugikan masyarakat ya. Betul, jangan dicontoh ya. Ya, siap untuk tidak mencontoh hal-hal yang buruk? Ya. Sekarang beritanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Kita sudah mengerjakan evaluasi ya, sudah mengerjakan soal. Nanti Ibu akan periksa yang tidak memenuhi KKM, nanti akan ada remedial ya. Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran hari ini? Tentang kewajiban sebagai warga masyarakat. Kemudian apa? Memaknai apa? Memaknai proklamasi Indonesia ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kita harus melakukan kegiatan apa saja tadi ya. Sudah dipelajari dengan cara gotong royong ya. Ronda malam, membayar pajak ya. Bagi siswa yaitu belajar dengan giat ya, tidak ikut-ikutan mencontoh kegiatan yang negatif dan merugikan masyarakat, contohnya tawuran, geng motor ya gitu ya. Baik, apa kamu merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Apakah senang pembelajaran hari ini? Baik, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Pembelajaran berikutnya ya, yaitu tema, masih tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Ibu minta tolong Jami lagi maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan Jami. Doa mulai. Ya, terima kasih Jami, silakan duduk kembali. Kalian rapikan mejanya, tasnya. Kemudian Jugo Night